Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang iNews. Kita masih berbincang-bincang dengan tema terpuruknya pedagang kaki lima di saat pandemi. Masih bersama Bang Abdul Majid, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Nusa Tenggara Barat. Tadi sudah berbicara cukup banyak tentang apa itu APLI ya, kemudian apa saja syaratnya untuk bisa jadi masuk ke APLI, dan sampai di perbincangan bahwa Pak Gubernur akan menyalurkan 20.000 paket sembako. Tadi Bang sudah menyampaikan bahwa anggota APLI itu ada 25.000. Ini kalau kita lihat dari jumlah sembako yang akan disalurkan masih minus nih. Masih minus. Nah, tentu kita akan berbicara apa nanti indikatornya. Ya. Orang-orang yang berhak mendapatkan sembako ini. Karena ini sering jadi keluhan masyarakat kan. Betul. Sumbangan-sumbangan seperti itu sering menjadi keluhan masyarakat bahwa sering tidak tepat sasaran. Ya. Jadi gini, kita pendataannya itu kan ini bervariatif apa namanya yang jadi anggota. Anggota APLI ini dari pedagang kaki lima itu yang ada yang pedagang asongan, pedagang pasar, kemudian ada yang punya kelontong, punya kios dan segala macamnya itu, kemudian ada yang pakai gerobak. Nah, itu mungkin akan menjadi prioritas kami yang kemudian ya kalau mohon maaf kalau kios mungkin masih ini ya. Tapi yang pedagang asongan, kemudian pedagang keliling pakai gerobak itu menjadi akan menjadi prioritas kami. Karena kalau kita mau lihat jumlah anggota kami dengan bantuan yang akan dikasih, secara otomatis kita tidak bisa mencukupi keseluruhannya. Jadi harus ada prioritasnya. rankingannya ya. Betul, harus prioritasnya. Dan itu sudah kami sampaikan ke Ketua Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, supaya ini benar-benar didata, kemudian diprioritaskan mana yang benar-benar membutuhkan. Kalau kita bilang gitu sebenarnya semuanya membutuhkan, iya, semua yang menjadi prioritas, prioritas. Baik. Jadi mungkin masih jadi pertanyaan Bang. Tadi kan salah satu yang disebutkan syaratnya tuh mereka punya lapak, mereka punya jualan. Kalau dari segi waktu, kan misalnya nih khawatirnya untuk mengantisipasi akan ada sumbangan sembako terus mengklaim diri jadi pedagang kan, banyak pedagang dadakan ya saat ini banyak pedagang dadakan. Cuman kami punya tim di tingkat kabupaten. Bahkan kalau di Mataram ini, khusus di Kota Mataram sudah sampai tingkat lurah. Ya, sampai tingkat stan lah. Misalnya Taman Budaya sudah ada ketua kelompoknya, Udayana ada ketua kelompoknya. Jadi mereka sudah tahu mana yang benar-benar pedagang, kemarin atau pedagang mana musiman yang benar-benar dadakan. Mereka sudah tahu. Jadi insya Allah tidak akan. Kalau untuk jadi anggota APLI ini, apakah mereka yang istilahnya meminta atau memang ditawarkan dari APLI sendiri? Kita sosialisasi. Sosialisasi? Ya, jadi kita sosialisasi terkait dengan perekrutan anggota. Ya, kita pendataan, dan saat ini kami lagi pendataan untuk pembuatan kartu anggota yang berbentuk ATM. Ya, jadi ini baru dimulai ya. Bahkan ini satu-satunya di Indonesia. Yang punya kartu langsung menjadi ATM. Jadi kartu anggotanya. Sehingga itu di sana sudah terdata by name by address. Lengkap. Kalau di asosiasi seperti ini, apakah mereka ada iuran segala macam? Tergantung kesepakatan kalau iuran itu. Ya, karena kami juga ada koperasinya. Mungkin kalau koperasinya itu baru ada iurannya. Tapi kalau khusus iuran untuk menjadi anggota itu tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Baik. Nah, kalau kita berbicara indikator penyaluran ini nanti mungkin bisa diperjelas, karena kami mendapatkan informasi bahwa APLI ditunjuk untuk membantu menyalurkan sumbangan sembako ini agar tepat sasaran. Apa indikator yang sudah disiapkan oleh APLI? Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, ini yang benar-benar sangat terdampak yang kalau kami punya data itu bahkan sampai jumlah anggota keluarga kami punya. Contoh, pedagang es keliling, pedagang es ada gerobaknya, kemudian sampai kita data berapa jumlah keluarganya. Nah, ini yang menjadi tanggungannya indikator, gitu ya? Jumlah tanggungannya, kemudian berapa omsetnya setiap hari, kemudian berapa penurunannya semenjak pemberlakuan PPKM ini. Itu yang kami lakukan di bawah, sehingga tentunya teman-teman yang ada di kabupaten bahkan sampai kecamatan itu tahu mana yang harus dikasih, mana yang tidak.
Oke. Jadi kami juga seperti yang saya bilang tadi, kami juga belum tahu apakah yang 20 ribunya itu khusus untuk PKL atau ke yang lain. Ya. Nah, ini kemarin saya sempat pantau di sosial media ketika Pak Gubernur membuat status terkait dengan ini, ada pertemuan dengan APLI, OJK, kemudian juga perbankan. Salah satu yang disebutkan adalah penyaluran sembako, kemudian juga akan mengupayakan akses permodalan dan juga relaksasi ini. Masyarakat banyak mengeluh, apa gunanya modal kalau tidak ada yang beli gitu. Nah, jadi ini yang diminta sama PKL untuk saat ini adalah keringanan untuk bayar hutang ini. Kalau kemarin langsung direspon sama pihak BNI, BRI, sama Mandiri yang sempat hadir, mereka sudah ada relaksasinya. Kemudian terkait dengan pinjaman baru itu dari pihak bank sudah juga menyampaikan bahwa hutang baru ini sampai 6 bulan ke depan tidak ada setoran, hanya bayar bunganya saja. Paling maksimal katanya 20.000 kalau misalnya minjamnya 5 jutaan. Itu hanya 50.000 setiap bulannya. Nanti setelah 6 bulan ke depan baru kembalikan setoran sesuai dengan jumlah yang dipinjam yang dipinjam. Cicilannya. Tapi 6 bulan ke depan ini mereka tidak bayar ini. Tidak bayar setoran, hanya bunganya saja. Itu kalau yang hutang baru. Itu yang kami bilang terima kasih kepada pihak bank ini yang sudah memberikan keringanan. Tapi kalau relaksasi ini 6 bulan ke depan sudah mereka tidak bayar. Oke, baik. Terima kasih Bang. Nanti kita akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Bincang Anyus.